Sebelum saya menyampaikan amanat, perkenankan saya menyampaikan titipan dari pembina Yayasan Ar-Rahmah untuk disampaikan dalam upacara ini sebagai bentuk apresiasi kepada beliau yang berhasil menjadi calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Ar-Rahmah. Yang pertama, Ustadzah Lindawati SPD. Yang kedua, Ustadzah Alfia Harafid Lasmarati SPDI. Kepada Ustadzah Linda dan Ustadzah Alfi, kami mohon di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Kepala SDIT Ar-Rahmah, yang kita hormati bersama guru-guru kita di SDIT Ar-Rahmah, dalam sebutan kita adalah Ustadz Ustadzah, yang kita hormati tata usaha dari SDIT Ar-Rahmah serta siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6 di SDIT Ar-Rahmah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023, kita segenap keluarga besar Ar-Rahmah mengadakan acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di mana pada tanggal ini adalah mengenang momentum istimewa negara kita sebagai perangkat dasar berdirinya negara, tepatnya 78 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Ustadz, Ustadzah, serta siswa-siswi SDIT Ar-Rahmah yang kami banggakan, saya selaku pimpinan dari Yayasan Ar-Rahmah akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan momentum Hari Lahir Pancasila pada tahun ini. Perlu kita pahami bersama bahwa Pancasila itu dirumuskan, digali dari jati diri masyarakat Indonesia. Jadi itu dirumuskan berdasarkan renungan yang mendalam, berdasarkan karakteristik atau jiwa yang terpatri pada masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Diyakini nilai-nilai itu adalah nilai karakteristik Indonesia, dan itu juga yang jadi kesepakatan untuk senantiasa menjadi dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Ustadz, Ustadzah, serta siswa-siswi SDIT Ar-Rahmah yang kami banggakan, kita harus senantiasa berusaha untuk menjadi teladan ataupun terdepan
menjadi manusia yang Pancasilais. Untuk itu perlu saya garis bawahi beberapa hal inti yang itu sebenarnya sudah menjadi karakter kita. Jiwa Pancasilais itu sudah menjadi kebiasaan kita, sudah terpatri dalam diri kita. Apa itu Pancasila? Pancasila itu terdiri dari dua kata, panca dan sila. Sila itu apa? Sila itu adalah asas atau dasar. Jadi negara Indonesia ini, warga negara Indonesia ini dipersatukan dengan 5 dasar atau 5 sila. Semula mau disebut dengan Pancadharma, namun akhirnya dari yang ahli bahasa memberi saran untuk disebut Pancasila atau 5 dasar. Yang pertama adalah dasar ketuhanan yang Maha Esa, di mana telah disadari, telah diyakini bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menyadari dan meyakini sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan ini sejalan dengan nilai-nilai agama, sejalan dengan nilai agama Islam. Untuk itu, dalam hal pengamalan ketuhanan yang Maha Esa, maka hendaknya itu terpatri pada diri kita. Di dalam bernegara maupun dalam beraktivitas harus mendahulukan kesadarannya di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sudah kita biasakan. SD Itiar Rahmah menanamkan keyakinan pada nilai-nilai agama. Sehingga untuk ini kita semua sudah terdepan di dalam mengamalkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kesadaran sebagai hamba Allah yang senantiasa berusaha untuk mentaati semua ketentuan-ketentuan agama. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh dasar negara kita. Untuk itu sekali lagi, nilai ketuhanan yang Maha Esa harus senantiasa menjadi dasar kita untuk semua aktivitas kita. Dan itu menjadi kebiasaan kita, hendaknya senantiasa menjadi keyakinan kita. Dan negara melindungi hal itu. Untuk itu mari hal yang positif, hal yang terdepan yang ada pada kita dalam hal pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu hendaknya kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Titik tekannya adalah menyadari bahwa nilai luhur yang hendaknya dikembangkan oleh setiap warga negara Indonesia adalah nilai kemanusiaan. Artinya memanusiakan manusia. Intinya menjaga derajat manusia, sekaligus juga menghormati hak-hak manusia sedunia. Bahkan dalam rumusannya semula sila yang kedua terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah kemanusiaan atau internasional. Artinya apa? Bahwa kita harus senantiasa terketuk hati kita pada setiap persoalan yang menyentuh dengan hak-hak manusia. Dan ini sudah menjadi kebiasaan kita melakukan solidaritas kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita di belahan bumi manapun ketika hak-hak kemanusiaannya terjajah. Jadi pada sila yang kedua ini di kita juga kita maksimalkan, kita asah, kita yakini memang itu sudah
harus menjadi jati diri kita. Dan itu juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang senantiasa kita pegang. Jadi tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab, titik tekannya adalah memanusiakan manusia serta senantiasa ada solidaritas terhadap manusia manapun, dari ras manapun, dari negara manapun ketika hak-hak hidupnya terdolimi. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Ini adalah hal pokok yang harus menjadi kesadaran bagi kita semuanya, harus senantiasa menjaga persatuan. Nanti kalau kalian sudah mengurus negara, menjadi negarawan, maka hati kalian harus menjadi orang yang negarawan, yaitu mengedepankan persatuan, bukan mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan. Untuk itu di Ar-Rahmah ini, terkhusus di SD di Ar-Rahmah ini, kalian juga sudah terbiasa dengan aneka latar belakang teman-teman kalian. Kalian bisa bersatu, kalian bisa saling menghormati, padahal mereka dari wilayah yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda, kalian bisa tetap satu, bisa akrab, maka ini adalah nilai lebih kalian. Jadi SDIT ini skupnya sudah kabupaten, bahkan lebih dari itu, karena banyak atau beberapa anak dari kita ini justru berasal dari daerah lain karena tugas orang tua dan sebagainya. Sehingga ini harus kalian syukuri, kalian memiliki kelebihan, kalian sudah berinteraksi dengan para siswa yang memiliki latar belakang yang sangat variatif. Untuk itu kita kedepankan persatuan, dan dalam konkretnya atau kenyataannya, maka hal-hal yang menyebabkan perpecahan, menyebabkan pertengkaran harus dihindari. Sudah tidak zamannya olo-oloan, kalau bahasa sekarang bullying itu ya, itu sudah tidak zamannya, itu kuno. Kalau itu masih ada, mohon untuk ditinggalkan. Sekarang kalian harus bisa saling akrab, saling menghargai, saling menghormati terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Itu adalah sila ketiga. Kemudian sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Titik tekannya adalah biasakan untuk bermusyawarah, biasakan untuk mendengar pendapat orang lain, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan diri terhadap ide ataupun gagasannya. Dan ini insya Allah juga sudah terbiasa di kita di level tertinggi sampai pada level kelas untuk dibiasakan dengan bermusyawarah. Jadi sampai pada sila yang keempat ini sudah menjadi kebiasaan kita. Dan ternyata pada sila keenam, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita juga sudah terbiasa, bahkan terdepan di dalam mempelopori hal itu. Kita sudah biasa berinfak, bersedekah, biasa juga berzakat, biasa juga memberi santunan. Di dalam kebiasaan harian kita, pekanan kita, bahkan bulan ataupun tahun. Sehingga dalam hal ini kalau kita koreksi terhadap semua aktivitas kita, maka sebenarnya kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang harus kita lakukan adalah mari kita semua menjadi contoh teladan, baik pribadi maupun lembaga, di dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Itu yang perlu kita tanamkan pada kesempatan ini,
Jadi Ar-Rahmah mencetak semua insan yang ada di dalamnya, semua sumber daya yang ada di dalamnya adalah sebagai pelopor Pancasilais. Itu bukan sekedar pemikiran. Artinya Pancasila itu ada bukan sekedar pemikiran, tetapi itu lahir dari nilai-nilai agama kita. Dari mana kita tahu bahwa itu lahir dari nilai-nilai agama kita? Kalau kalian melihat sejarah perumusannya, bahwa yang konsep Pancasila itu adalah 9 orang. Dan itu adalah mayoritas adalah ulama. Untuk itu sekali lagi di dalam meyakini, menanamkan jiwa kita sebagai manusia Pancasilais, tidak usah ragu, tidak usah bimbang, kita memang Pancasilais. Sehingga untuk itu anak-anakku, Ustadz, Ustadzah, pada kesempatan ini sekali lagi kita mantapkan tekad kita menjadi insan yang terdepan di dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikian dari kami. Sekali lagi, mari momentum ini kita mantapkan hati kita untuk terdepan di dalam bernegara, khususnya di dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Apalagi kita sudah kurikulum merdeka, profil yang diinginkan adalah profil pelajar Pancasila. Ustadz, Ustadzah yang kami hormati, tadi saya memperoleh titipan dari Dewan Pembina Yayasan Ar-Rahmah sedikit kenang-kenangan. Katanya biar bisa untuk tambahan pulsa begitu. Ya Allah alam isinya apa saya juga tidak membuka, nominalnya berapa juga nggak tahu. Ini harapannya menjadi penyemangat atau motivasi bagi Ustadz Ustadzah untuk senantiasa memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mengikuti arus yang ada, untuk mengikuti indikator-indikator kemajuan yang terjadi. Kalau kepada Pak Yitno seharusnya juga diberi apresiasi, tapi sebenarnya Pak Yitno juga sudah memperoleh apresiasi sendiri dari programnya, sehingga ini tidak ada titipan kepada Pak Yitno. Demikian dari kami, mohon maaf sekali lagi, mari kita senantiasa berusaha untuk yang terbaik dalam segala hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.